Baik, Ibu, saya izin mulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 2B1 akan memaparkan preformulasi kami untuk sediaan kapsul. Terus, ini anggota kami. Ada Evelyn Novelina, Agnes Oktaviani Balangan, Nurnaila Azizah, Wafik Azizah, Akia Fadila, Talita Julia Walereng. Terus ini untuk bahan yang kami gunakan ada ISDN, gelatin, starch, atau amilum, avisel pH 102, magnesium stearat, dan juga talkum. Ini ISDN sebagai zat aktif, avisel pH 102-nya untuk sebagai pengisi, starch atau amilumnya sebagai penghancur, gelatin sebagai pengikat, magnesium stearat sebagai lubrikan, talkum sebagai glidan, dan aquades sebagai pelarut. Dibutuhkannya secukupnya saja. Terus kita masuk ke preformulasi zat aktif, bahan aktif. Apakah ini perlu dibacakan, Ibu? Gak usah deh. Oke. Lanjut kita ke perhitungan. Di sini perhitungan untuk satu kapsul isosorbit nitrat ataupun ISDM dengan fase dalam 82,5. Kapsul dibuat dengan bobot 300 mg per kapsul sehingga fase dalam, aduh bentar. Hmm. Sehingga fase dalam kapsul 82,5% dikali 300 mg itu sama dengan 247,5 mg. Oh ya, ini kami menggunakan granulasi basah ya teman-teman, makanya ada fase dalam sama fase luar. Nah, untuk SDN-nya itu 4%, 4 dibagi 100 dikali 247,5 miligram, hasilnya 9,9 miligram. Gelatin 5% dengan hasil yang seperti ini, 12,375 miligram. Starch atau amilumnya itu saya bagi dua dari fase dalam sama fase luar, jadi 7,5 dengan hasil 18,563 miligram. Terus avisel pH 102 itu 66% dari 247,5 miligram dikurangin hasil tadi didapatkan hasil 206,662 miligram dengan Aquades secukupnya total fase dalam 247,5 miligram. Aduh. Terus perhitungan fase luar dengan persentase 17,5%. 17,5% dikali 300 sama dengan 52,5 miligram. Starch amilumnya sebagai penghancur di fase luar sama 7,5 dengan hasil 22,5. Terus magnesium stearat 5% dengan hasil 15 miligram. Talkum 5% juga dengan hasil 15 miligram. Total fase luarnya 52,5 miligram. Untuk perhitungan satu batchnya 1000 kapsul seperti ini teman-teman, tinggal dikalikan 1000 dengan hasil sudah tertera. Untuk SDN 9,9 gram, gelatin 12,375 gram, starch atau amilumnya 18,563 gram, avisel pH 102 itu 206,662 gram, di fase luarnya starch amilum eh, dengan hasil 22,5 gram, magnesium stearat 15 gram, sama talkum 15 gram. Untuk perhitungan ukuran kapsul, ini perhitungan densitas, kita perlu cari dulu densitasnya, terus diubah menjadi miligram per mili. Nah, dengan rumus perhitungan ukuran kapsulnya dari volume mili, rumusnya sama dengan berat serbuk, satuan miligram dibagi densitas serbuk dengan satuan miligram per mili. ISDN-nya 9,9 miligram tadi dibagi 1650 mg per mili didapatkan hasil seperti ini 0,006 mili. Gelatin didapatkan hasil 0,009 mili. Starch atau amilum dari fase diam didapatkan fase dalam
didapatkan hasil 0,012 mili, starch amilum dari fase luar didapatkan hasil 0,015 mili, avisel pH 102-nya didapatkan hasil 0,141 mili, magnesium stearat didapatkan hasil 0,013 mili, talknya didapatkan hasil 0,005 mili. Jadi total volume bahan kita totalin semuanya didapatkan hasil 0,201 mili. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh total volume bahan sebesar 0,201 mili, sehingga dapat digunakan kapsul ukuran 4 yang memiliki kapasitas volume sekitar 0,21 mili dan masih dapat menampung campuran serbuk pada formulasi kapsul ISDN. Untuk analisis formula tablet akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan analisis formula. Yang pertama, kita memakai ISDN, isosorbit dinitrat, adalah obat golongan nitrat untuk terapi angina pectoris, bekerja dengan melebarkan pembuluh darah guna meningkatkan aliran darah dan suplai oksigen ke jantung. Dalam bentuk kapsul, ISDN yang dosisnya kecil diformulasikan dengan Benar, maaf. dengan eksipien untuk volume sedian sesuai, distribusi zat aktif merata, perlindungan zat aktif, serta kemudahan pemberian oral memastikan pelepasan optimal setelah larut di saluran cerna. Yang kedua, kita memakai Avisel pH 102. Selulosa mikrokristalin atau MCC adalah eksipien multifungsi dalam farmasi yang utamanya berperan sebagai pengikat dan pengencer. Konsentrasinya itu ada di 20-90% untuk tablet dan kapsul, baik melalui metode granulasi basah maupun kempal langsung. Selain itu, bahan ini juga digunakan dalam industri kosmetik dan makanan, berfungsi sebagai anti-adheren serta penghancur tablet. Selanjutnya, yang ketiga ada magnesium stearat. Magnesium stearat berfungsi sebagai eksipien pelumas untuk mengurangi gesekan saat pengempaan, mencegah sticking, dan memudahkan pelepasan tablet dari cetakan. Efektif pada konsentrasi rendah, yaitu 0,25-5% di B per B. Kompatibel dengan eksipien, tapi digunakan sedikit agar hindari efek hidrofob yang menurunkan kekerasan dan memperlambat disolusi. Selanjutnya, yang keempat ada gelatin. Gelatin dengan konsentrasi 2-10% digunakan sebagai pengikat karena kemampuan mengikatnya yang baik, memadatkan partikel obat, dan eksipien menjadi granul stabil sampai kompak. Ia juga tingkatkan kekompakan granul, mempengaruhi laju pelepasan obat, serta pastikan sediaan farmasi konsisten. Selanjutnya, ada starch atau pati. Starch itu banyak digunakan sebagai eksipien farmasi karena inert, mudah didapat dari alam, biaya rendah, toksisitas minim, dan aman untuk sediaan oral. Selanjutnya ada talkum. Talkum di sini sebagai gelidan untuk meningkatkan aliran serbuk atau granul saat pengisian kapsul, mengurangi gesekan antar partikel saat granulasi basah, serta cegah aglomerasi agar campuran homogen mengalir lancar ke cangkang kapsul. Dan terakhir ada Aquades. Aquades digunakan sebagai pelarut atau pembasah dalam proses pembuatan. Karena kita memakai metode granulasi basah, sehingga Aquades dibutuhkan pada metode ini. Aquades digunakan karena larutan ini bersifat netral, tidak berwarna, dan juga tidak berbau. Selanjutnya ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu ada timbangan analitik, mortar dan stemper, sendok tanduk,
kertas perkamen, gelas ukur, ayakan. Untuk evaluasinya ada tape density, sieve shaker, moisture analyzer, micrometer scrub, dan flow tester. Ada juga oven, kemasan, toples plastik. Untuk evaluasi tablet kapsulnya ada disintegration tester. Ini ada alat untuk kapsulnya, itu ada kapsul cangkang keras dan dissolution tester. Baik, selanjutnya ialah proses produksi dari pembuatan kapsul dengan metode granulasi basah, di mana tahap pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Bahan yang digunakan ada ISDN, Avicel, gelatin, starch, magnesium stearat, talkum, aquades, dan cangkang kapsul nomor 4. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah ada ayakan mesh nomor 25 dan 50, lalu batang pengaduk, lap halus dan kasar, selanjutnya ada neraca analitik, oven, sendok tanduk, stopwatch, dan juga mortar serta stemper. Untuk parameter kritisnya, kita harus pastikan bahwa alat yang digunakan itu tersedia. Selanjutnya, ialah kita harus menimbang bahan yang digunakan sesuai dengan perhitungan, di mana bahan yang kita gunakan sudah tertera ya teman-teman. Alat yang kita gunakan adalah timbangan analitik. Untuk parameter kritisnya, kita harus pastikan bahwa timbangan sudah dikalibrasi sebelum digunakan. Selanjutnya, tahap ketiga ialah kita harus melarutkan gelatin menggunakan aquades panas, di mana bahannya ada gelatin dan juga aquades, lalu alatnya mortar dan juga stemper, di mana parameter kritisnya adalah kita harus ketepatan suhu dan juga jumlah air yang ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengayakan ISDN, Avicel P102 sebagai fase dalam, dan juga starchnya. Di mana kita menggunakan alat yaitu ayakan mesh nomor 50 dan juga mortar. Untuk parameter kritisnya, kita harus perhatikan ukuran partikel setelah pengayakan dan juga homogenitasnya. Lalu selanjutnya, setelah diayak fase dalam tadi, kita akan campurkan dengan bahan fase dalam ke dalam mortar. Lalu untuk tahap kelima, kita mencampurkan bahan fase dalam, kemudian ditambahkan larutan gelatin sedikit demi sedikit hingga terbentuk massa yang lembab. Jadi tidak semerta-merta kita langsung campurkan dengan gelatin, tapi kita tambahkan secara sedikit demi sedikit. Untuk bahan-bahannya adalah ISDN, Avicel P102, lalu ada starch dan juga larutan gelatin. Di mana alat yang kita gunakan adalah mortar dan juga stemper, dan parameter kritisnya ialah kita harus perhatikan bahwa homogenitas akhir itu campuran basah. Dan tahap yang keenam ialah kita melakukan pengayakan massa lembab dengan menggunakan mesh nomor 25. Di mana bahannya tadi adalah bahan-bahan yang kita buat dalam massa lembab tadi. Untuk ayakannya kita gunakan ayakan mesh nomor 25. Untuk parameter kritisnya kita perhatikan ukuran partikel setelah pengayakan massa lembabnya. Lalu tahap ketujuh ialah kita keringkan di oven suhu kurang lebih 55 derajat selama 25 menit, lalu kita ayak kembali dengan mesh ukuran nomor 25. Untuk bahan yang kita gunakan tadi adalah granul basahnya. Alat yang kita gunakan adalah oven, dan parameter kritisnya ialah kita perhatikan suhu dan juga waktu pengeringan granul. Lalu di tahap yang ke-8, kita lakukan pengujian evaluasi granul, teman-teman. Di mana bahan yang kita gunakan adalah granul keringnya, dan alat yang kita gunakan ialah yang pertama ada sieve shaker, lalu ada tape density, yang ketiga ada flow tester, dan juga moisture analysis. Di mana parameter kritisnya kita harus perhatikan bahwa parameter untuk menguji granul ini. Lalu selanjutnya di tahap nomor ke-9 ialah kita akan mencampurkan fase luar, yaitu ada magnesium stearat, Avicel P102, dan juga talkum dengan granul di dalam mortal. Di mana bahan-bahannya sudah saya sebutkan, dan alat yang kita gunakan adalah mortar dan juga stemper. Untuk parameter kritisnya kita harus perhatikan homogenitas campurannya. Lalu di tahap nomor 10, kita ayak kembali menggunakan mesh nomor 25, di mana bahan-bahan yang kita gunakan adalah campuran granul tadi, dan alat yang kita gunakan adalah ayakan mesh nomor 25, dan parameter kritisnya kita harus perhatikan ukuran partikel setelah melakukan pengayakan. Lalu di tahap nomor 11, kita masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 4 ya teman-teman. Maaf, ini bukan nomor 1 tapi nomor 4 sesuai dengan perhitungan densitas tadi. Di mana bahan yang kita gunakan adalah campuran granul yang sudah kita campur, dan alat yang kita gunakan adalah sudip. Lalu parameter kritisnya ialah kita harus pengisian kapsul diharapkan sesuai dan tidak ada kapsul yang kosong. Lalu selanjutnya di tahap terakhir ialah kita lakukan pengujian evaluasi kapsul, di mana bahan yang kita gunakan adalah kapsul yang sudah berisi dengan granul tadi, dan alat yang kita gunakan adalah variability tester, micrometer scrub, timbangan analitik, hardness tester, dan juga disintegration tester. Untuk parameter kritisnya ialah kita perhatikan parameter untuk mengujinya. Selanjutnya,
Ya baik, selanjutnya evaluasi serbuk. Yang pertama itu uji distribusi ukuran partikel. Di mana prinsip evaluasinya, distribusi ukuran partikel ditentukan dengan metode pengayakan. Serbuk dilewatkan melalui susunan ayakan dari ukuran kasar ke halus, sehingga partikel akan tertahan atau lolos sesuai ukuran dan diperoleh persentase distribusi ukuran partikel. Syarat keberterimaannya, pengayakan memenuhi syarat apabila perubahan bobot pada tiap ayakan tidak lebih dari 5% atau 0,1 gram dari bobot awal. Jika serbuk tertahan kurang dari 5% dari bobot total, maka batas perubahan dapat diperbolehkan hingga 20%. Yang kedua, uji kompresibilitas. Prinsip evaluasinya, indeks kompresibilitas atau CARS Index digunakan untuk mengetahui kemampuan serbuk untuk dikempa. Nilai ini dihitung dari perbandingan antara bulk density dan tap density. Syarat keberterimaannya, nilai indeks kompresibilitas kurang dari 10 menunjukkan sifat alir sangat baik, 11-15 baik, 16-20 sedang, 21-25 cukup, 26-31 buruk, 32-37 sangat buruk, dan lebih dari 38 sangat buruk sekali. Selanjutnya yang ketiga, laju alir. Prinsip evaluasinya, serbuk dimasukkan ke dalam corong, kemudian dibiarkan mengalir keluar, lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah serbuk itu dicatat untuk menentukan kecepatan alir. Syarat keberterimaannya, laju alir dinyatakan baik apabila 100 gram serbuk dapat mengalir dalam waktu kurang dari 10 detik. Yang keempat, sudut istirahat. Prinsip evaluasinya, granul dialirkan melalui corong hingga membentuk kerucut pada permukaan datar. Sudut yang terbentuk antara permukaan kerucut dengan bidang horizontal disebut sudut istirahat. Syarat keberterimaannya, sudut 25-30 derajat menunjukkan sifat alir sangat baik. 31-35 derajat itu baik, 36-40 derajat cukup, 41-45 derajat kurang baik, 46-55 derajat itu buruk, dan lebih dari 65 derajat itu sangat buruk. Selanjutnya yang kelima, kadar air. Prinsip evaluasi, kadar air ditentukan dengan menimbang granul basah, kemudian mengeringkannya hingga berat konstan untuk mengetahui kehilangan air selama proses pengeringan. Syarat keberterimaannya, kadar air yang baik pada granul umumnya berada pada kisaran 1-5%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agnes. Baik, untuk evaluasi selanjutnya ada evaluasi sediaan. Jadi yang pertama ada keseragaman bobot. Untuk prinsip evaluasinya, ditimbang tidak kurang dari 20 kapsul, diberi nama masing-masing, keluarkan isi kapsul secara sesuai, timbang cangkang kosong, hitung bobot bersih isi, terus hitung zat aktif per kapsul dari penetapan kadar isi. Lalu nilai keberterimaan untuk evaluasi keseragaman bobot dan kandungan zat aktif. Pastikan mutu atau konsistensi sediaan. Untuk syarat keberterimaannya, kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 7,5% dan 15%. Yang kedua ada uji disolusi. Untuk prinsip evaluasinya, sebelum dibiarkan tenggelam ke dasar wadah, sebelum dayung mulai diputar, sepotong kecil bahan yang tidak bereaksi seperti gulungan kawat berbentuk spiral dapat digunakan untuk mencegah mengapungnya sediaan. Untuk menjaga sediaan tetap di dasar wadah agar hasil uji disolusi akurat dan mencerminkan profil pelepasan zat aktif. Syarat keberterimaannya, uji disolusi adalah memiliki toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75%.
Lalu ada uji kekerasan. Untuk prinsip evaluasi, 10 kapsul secara acak diletakkan pada ujung sekrup dengan posisi vertikal, lalu putar sekrup pada ujung yang lain sehingga kapsul tertekan. Pemutaran dihentikan sampai kapsul pecah, tekanan kapsul dibaca pada skala dan catat skala yang terukur. Tujuannya untuk mencegah kerusakan fisik selama transportasi dan penyimpanan. Syarat keberterimaannya, syarat keberterimaan kekerasan kapsul 400 sampai 700 mg adalah 7 sampai 12 kg per cm. Lalu untuk uji waktu hancur, untuk prinsip evaluasinya dimasukkan cangkang kapsul ke dalam alat uji waktu hancur yang berisi Aquades pada suhu 37 derajat. Kemudian alat uji waktu hancur yang berisi sampel dinaik turunkan sampai cangkang kapsul itu hancur. Dicatat waktu yang dibutuhkan sampai cangkang kapsul hancur. Tujuan untuk Di-skip aja bagian ini, Dek. Baik, Ibu. Lanjut untuk bagian kemasan. Ini untuk kemasan primernya. Blister sebagai kemasan primer dipilih untuk menjaga stabilitas, ISDN yang sensitif, kelembapan dan cahaya material ini, barrier aktif, cegah degradasi, zat aktif, kontaminasi, pertahankan kualitas efikasi selama penyimpanan, rongga termoform, beri perlindungan fisik maksimal kapsul dari kerusakan distribusi. Ini untuk kemasan primernya. Lanjut, ini untuk kemasan sekundernya. Lanjut, dan ini untuk brosurnya, Bu. Dan ini untuk referensinya. Sudah. Baik, sekian dari pemaparan preformulasi dari kelompok 2B1 dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Nadira Diva, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira Divaresya dengan NIM 042 dari kelompok 4 kelas B1. Sebelumnya saya izin bertanya, tadi pada PPT kalian itu ada penambahan fase luar. Di sana tertera ada avisel yang kalian tulis itu sebagai pengisi. Itu untuk apa pengisinya itu ditaruh di fase luar ya teman-teman? Itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Baik, sama-sama Diva. Izin menjawab ya langsung Diva, kayaknya itu salah tulis deh. Seharusnya bukan Avisel. Di tahap produksi ya. Benar miau. Benar Akia Fadila. Seharusnya bukan Avisel, tapi kita pakai penghancur. Penghancur di sini tuh harusnya, sebentar. Harusnya starch amilum yang dimasukkan di sana. Salah ya, mohon maaf. Jadi gitu. Bukan Oh, Avisel. Avisel sebagai bahan pengisi saja di fase dalam. oke, terima kasih. Baik, tadi saya ada lihat Alfi, silahkan Alfi. Robi. Dari Mas Baik, Robi, silahkan. sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin bertanya terkait uh, dosis dari SDN. Kalian kan menggunakan dosis SDN 5 mg ya, yang mana biasanya kan SDN 5 mg itu untuk sublingual. Dan saya ialah apabila kalau misalnya dia diformulasikan menjadi kapsul, apakah ada penyesuaian dosis lagi dan apakah dosis dari sublingual 5 mg dan juga dosis ISDN 5 mg yang di kapsul kalian itu uh, ada mempengaruhi efek gitu, seperti itu. Apakah akan berefek jika diubah jadi kapsul? Sekian, terima kasih. Baik, Robi, mungkin kita akan tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan, Alpi. Permisi, saya di sini Muhammad Azhar Afriki selaku perwakilan dari kelompok 2B2.
Di sini saya ingin tanya tentang cakar kalian. Jadi kalian kan bilang harus diperhatikan ya homogennya. Nah, ini kan zat aktifnya dikit ya, terus laktosanya lumayan banyak. Nah, itu kira-kira kalian gimana ya cara biar dia homogen? Kalau di kelompok kami kan kami kemarin nemu dia pakai pengenceran geometri. Nah, tapi kalian kalau lihat punya kalian kan nggak pakai ya. Itu nggak apa-apa kah? Terus gimana gimana cara kalian memastikan kalau itu benar-benar homogen gitu? Dan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Alfi. Mungkin kita juga akan tampung dulu. Apakah ada lagi atau cukup saja? Cukup aja, silakan dijawab dulu deh. Baik, Ibu, izin kami untuk merundingkan dulu ya, Ibu. Ya, mungkin sambil menunggu temannya menjawab, bisa ke kelompok selanjutnya. Jadi nanti sistemnya untuk menjawab pertanyaan di akhir aja ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Saya tutup dulu ya. Sekian dari reformulasi dari kelompok 2B1. Saya akhiri. Untuk pertanyaan di akhir, seperti yang kata Ibu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ke kelompok selanjutnya, di sini tuh asistennya cuma satu kan ya? Bener Ada ya? 4, Ibu. Oh, ada 4. Apakah join Zoom semua? Hadir, Join Ibu. semua. 2, Hadir, Ibu. 3. Hadir, Ibu. Oke, 4 ada semua ya. Berarti kalau sama saya totalnya 48 dikurang 5. Oke, berarti praktikannya di sini cuma ada 43 orang. Sedangkan kalau di absen ada 47. Mana 4 orangnya? Ada teman kelompok yang belum datang? B1, B2. Bener ya, kakak asistennya ada 4 di sini ya, yang join Zoom. Benar, Ibu. Oke. 7 orangnya kemana? Nah, ini baru menambah nih. Satu orang lagi. Kurang lagi 2 orang. Saya udah saya screenshot ya tadi ya untuk 48 orang yang ada di dalam sini. Itu udah termasuk asisten sama saya. Jadi saya sudah screenshot siapa-siapa aja yang ada dari awal. Jadi yang baru masuk, ini kan kurang 2 orang nih sekarang nih. Yang baru masuk juga nanti akan ketahuan oleh saya. Oke, tolong ya kalau misalnya ke depannya kalau misal ada Zoom lagi, diperhatikan teman-temannya ya. Terutama kelompok sendiri aja dulu. Ini banyak banget soalnya tadi yang nggak ada. Oke, silakan dilanjut kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Ibu dan Kakak sekalian. Kami dari kelompok 1 B2 S1 Farmasi izin mempresentasikan reformulasi kapsul dari cefadroxil. Anggota kami terdiri dari Dani Zaidan Azlin, Rahil Az-Zahra, Aulia Mutia Hasan, Pema Alidanti, Nadia Ifatul Aulia,
dan juga saya sendiri, Gabriel Rian Anahan. Untuk master formulanya, nama produknya adalah Sefaktif, kemudian jumlah produksinya adalah 30 kapsul, tanggal produksinya tanggal 30 Maret tahun 2026, untuk nomor registrasi dan nomor batch bisa dilihat. Kemudian tiap satu kapsul mengandung cefadroxil sebanyak 500 mg, kemudian ada cross carmelosodium 8 mg atau 58% atau 56 mg, PVP-K30-nya 0,5% sebanyak 3,5 mg, Mg stearatnya 0,5% sebanyak 3,5 mg, aerosil 0,25% sebanyak 1,75 mg, dan yang terakhir adalah Avicel pH 102 19,32% sebanyak 135 mg. Kami terlupa untuk memasukkan Aquades di situ. Oke, next akan saya serahkan ke anggota kelompok saya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dari bahan-bahan yang disebutkan tadi. Pertama, satu kapsul itu diisi dengan 500 mg cefadroxil ini dengan bobot kapsul 700 mg. Konsentrasi cefadroxil adalah 71,43% atau 500 mg. Di sini itu digunakan satu bagian tetap. Jadi 500 mg itu untuk memang sudah ketetapannya. Lalu cross carmelosodium ini 0,8% sebagai disintegran yang dalam satu tablet itu ada 56 satu kapsul ada 56 mg. Lalu PVP K30 itu sebagai pengikatnya 0,5%. Dalam 700 mg kapsul ada 3,5 mg. Lalu Mg stearatnya sebagai glidan 0,5% dikali 70 mg 3,5 mg. Lalu aerosil sebagai rubrikannya 0,25% dikali 700 mg jadi 1,75 mg. Lalu Avicel pH 102 sebagai pengikat pengisi. Dia konsentrasinya di akhir untuk di at 19,32%. Yang dikali 700 mg jadinya 135,24 mg yang dibulatkan menjadi 135 mg. Jadi total bobot tabletnya itu total bobot isi kapsulnya itu 700 mg. Jadi di sini kita menggunakan cangkang kapsul ukuran 00. Nah, lalu di sini itu menggunakan granulasi basah ya. Jadi fase luarnya itu ada di sini tidak ditulis, tapi yang digunakan itu yang untuk fase luarnya cross carmelos yang merupakan disintegran, Mg stearat, glidan, dan aerosil rubicon. Itu yang fase luarnya. Lalu untuk perhitungan 30 kapsul, cefadroxil 500 mg dikali 30, 15 gram. Lalu 56 mg cross carmelos dikali 30, 1680 mg atau 1,68 gram. Lalu PVP 3, mg untuk satu kapsul dikali 30 menjadi 105 mg atau 0,15 gram. Lalu Mg stearatnya
3, miligram dikali 30 jadi 105 miligram atau 0,15 gram, dan aerosolnya 1,75 miligram untuk satu kapsul dikali 30 menjadi 52,5 miligram atau 0,0525 gram. Lalu terakhir aviselnya 135 miligram per kapsul dikali untuk 30 jadi 4050 miligram atau 4,5 gram. Oke, selanjutnya. Lalu untuk per batch atau 1000 kapsul, langkahnya sama dari perhitungan satu kapsul tadi dikali 1000 menjadi cefradoksil. Cefradoksilnya 500 mg, jadi 500 gram, cross carmelosodiumnya 8% dari 56 mg jadi 56 gram, PVP 3,5 gram, Mg stearat 3,5 gram, aerosil 1,75 gram, dan avisel pH 102 135 gram. Baik, selanjutnya di analisis formula. Ini harusnya kapsul ya, teman-teman. Maaf salah edit. Yang pertama itu bahan aktifnya itu cefadroxil. Nah, cefadroxil ini termasuk di dalam golongan antibiotik beta-lactam generasi pertama dari cefalosporin. Cefadroxil ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran nafas atas dan bawah, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi saluran genitourinarius, serta osteomielitis dan juga artritis septik. Nah, cefadroxil ini tuh bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga dinding sel yang dihasilkan itu menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, apabila bakteri berkembang biak, maka dinding sel akan lisis dan menyebabkan bakteri mati. Lalu untuk excipientnya itu yang pertama ada avisel pH 102 yang dimana avisel ini itu berfungsi sebagai pengisi dan juga pengikat. Lalu untuk kapsul itu konsentrasi yang dipilih bisa dari 20 sampai 90%. Next. Lalu eksipien kedua itu adalah cross carmelosodium. Cross carmelosodium ini digunakan dalam sediaan farmasi oral sebagai bahan penghancur atau disintegran pada kapsul, tablet, dan juga granul. Nah, dalam formulasi kapsul, super disintegran ini biasanya digunakan pada konsentrasi sekitar 4 sampai 8 dalam total formulasi. Lalu lanjut. Ada aerosil. Nah, aerosil ini itu digunakan karena ia mempunyai sifat bebas mengalir, anti caking dan juga anti clogging, yang dimana dalam industri farmasi jumlah silikon dioksida koloid yang digunakan sebagai pelicin itu berkisar antara 0,1 dan 1% berdasarkan formula totalnya. Selanjutnya ada magnesium stearat. Magnesium stearat banyak digunakan dalam produk kosmetik, pangan, dan formulasi farmasi. Bahan ini terutama digunakan sebagai pelumas dalam pembuatan kapsul dan tablet pada konsentrasi antara 0,25% hingga 5% B/B. Lalu selanjutnya ada PVP K30. PVP K30 merupakan salah satu bahan pengikat, memiliki kemampuan untuk meningkatkan gaya kohesi atau ikatan adhesi, atau ikatan tarik-menarik antar partikel tidak sejenis yang dapat memperkuat ikatan partikel pada campuran serbuk. Konsentrasi penggunaan PVP sebagai bahan pengikat yaitu 0,5% sampai 5%. Untuk alat yang digunakan pertama ada mesh, kemudian ada sendok tanduk, ada mortir dan pestle, kemudian lanjut ada kertas perkamen, ada gelas ukur, ada sendok stainless. Selanjutnya ada flow tester, ada moisturizer tester, dan ada friability tester.
ada alat untuk memasukkan kapsul secara manual, ada kapsul gelatin keras, dan yang terakhir ini ada alat untuk mengetes waktu hancur atau disintegration. Izin masuk untuk prosedur kerja ini untuk yang 30 kapsul. Yang pertama itu disiapkan alat dan bahan. Yang kedua ditimbang masing-masing bahan sesuai formula yaitu cefadroxil sebanyak 15 gram, cross caramel sodium sebanyak 1,68 gram, PVP K30 sebanyak 0,105 gram, magnesium stearat sebanyak 0,105 gram, aerosil sebanyak 0,0525 gram, dan avisal pH 102 sebanyak 4,05 gram. Selanjutnya, bahan serbuk yang digunakan yaitu cefadroxil 15 gram dan avisal pH 102 4,05 gram dihaluskan dan dihomogenkan menggunakan mortir dan stamper hingga tercampur merata. Lalu dibuat mucilagok pengikat dengan menaburkan PVP K30 sebanyak 0,105 gram dalam aquades hingga mengembang dan setelah itu diaduk. Selanjutnya mucilagok PVP K30 ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran serbuk hingga diaduk hingga terbentuk massa basah yang homogen. Lalu massa basah yang terbentuk diayak untuk menghasilkan granul basah. Mohon maaf, ada sedikit kendala di share screen-nya. Kenapa? Izin Maaf Ibu untuk yang lagi nge-lag jaringannya. Oh ya, oke. Izin Ibu, sebelumnya kita izin ganti device dulu Ibu. Selanjutnya, granul basah dikeringkan menggunakan lemari pengering atau oven pada suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit hingga diperoleh granul kering. Lalu, granul kering ditimbang dan diayak kembali untuk memperoleh ukuran granul yang seragam. Lalu, dilakukan evaluasi granul meliputi uji laju alir, sudut istirahat, dan distribusi ukuran partikel. Granul kering kemudian dicampurkan dengan magnesium stearat sebanyak 0,105 gram, cross camelon sodium 1,68 gram, dan aerosil 0,0525 gram hingga tercampur homogen. Lalu campuran granul yang telah homogen dimasukkan ke dalam cangkang kapsul ukuran 00 sesuai bobot yang telah ditentukan dan dilakukan evaluasi sediaan kapsul yang meliputi uji keseragaman bobot, disintegrasi, dan uji disolusi. Kapsul yang telah memenuhi persyaratan kemudian dilakukan pengemasan dalam wadah yang sesuai.
Yang selanjutnya evaluasi sediaan. Yang pertama itu laju alir. Prinsip evaluasinya itu dilakukan dengan cara mengalirkan 100 gram granul melalui sebuah corong dengan dilakukan 3 kali pengulangan. Untuk syarat keberterimaannya, jika laju alir dari 100 gram serbuk granul kurang dari 10 detik, maka granul tersebut memiliki kecepatan alir yang baik. Yang kedua, distribusi ukuran partikel. Prinsip evaluasinya meliputi ditimbang sebanyak 5 gram granul, kemudian diayak secara vertikal mulai dari ayakan yang paling kasar, diletakkan di atas dan yang paling halus di bawah, kemudian digoyang selama 5 menit, dan ditimbang granul yang tertinggal pada setiap ayakan. Granul yang baik memiliki distribusi ukuran partikel sempit dan kurva terdistribusi normal, berbentuk seperti lonceng, dan presentasi serbuk pada mes adalah 15-30%. Untuk syaratnya, hasil pengayakan suatu granul dinyatakan memenuhi ketentuan apabila perubahan berat granul tidak melebihi 5% atau 0,1 gram dan dapat ditoleransi hingga 20% apabila jumlah granul kurang dari 5% dari total berat. Lalu keempatan granul terdiri dari bulk density dan tape density. Bulk density dilakukan dengan menimbang sebanyak 25 gram, dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya, dan dihitung bulk density dengan rumus bulk density dibagi tape density. Lalu untuk syaratnya, nilai kurang dari 10% menunjukkan sifat aliran yang sangat baik. Selanjutnya ada evaluasi sudut diam. Sudut diam ini merupakan suatu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel jika sejumlah 100 gram serbuk dituang ke dalam alat pengukur. Nah, adapun syarat keberterimaannya itu sudut istirahat harus kurang dari 40 derajat yang menandakan serbuk ini memiliki aliran yang baik sehingga dapat diterima. Itu berdasarkan USP 37 tahun 2014. Lalu ada uji keseragaman bobot, yaitu 20 kapsul ditimbang dan dihitung rata-ratanya. Dan adapun syarat keberterimaan ini tidak boleh lebih dari 7,5%. Tiap kapsul tidak terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 7,5% dan untuk setiap 2 kapsul tidak boleh lebih dari 15%. Lalu untuk kompresibilitas ditimbang 100 mg granul volume awal dan dimasukkan ke gelas ukur dan dicatat volumenya. Dicatat perubahannya pada tab ke-5, 10, dan 15 hingga seterusnya sampai volume akhir konstan dan catat sebagai volume akhir. Lalu untuk syarat keberterimaannya, persen kompresibilitas harus kurang dari 20%. Uji disintegrasi yaitu memasukkan 1 tablet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang jika dinyatakan masukkan 1 cakram pada tiap tabung. Lalu dijalankan alat dan gunakan medium airnya dengan suhu 37 derajat Celcius dan syarat keberterimaannya itu syarat waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah 6 tablet dan harus hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Lalu untuk uji kadar air, prinsipnya sampel dipanaskan untuk menguapkan air, lalu kadar air dihitung dari selisih beratnya. Nah, untuk syarat keberterimaan itu, untuk granul harus memiliki kadar air tidak lebih dari 2%. Lalu untuk uji disolusi, langsung ke bagian syarat keberterimaan. Persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi, persyaratan disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Lalu ini untuk kemasan primer dan sekundernya. Untuk kemasan primernya kita menggunakan botol HDPE yang berwarna opak karena mampu melindungi obat dari cahaya, terus melindungi dari kelembapan dan melindungi dari kontaminasi.
serta botol HDP ini bersifat inert yang mana tidak akan berinteraksi dengan zat aktif di dalamnya dan kuat serta aman untuk distribusi serta penyimpanan obat. Lalu berikut untuk brosurnya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan untuk Dennis Wilson, boleh bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dennis Wilson, saya perwakilan dari kelompok 4B2. Saya izin bertanya untuk perhitungan, kan di cara kerja kalian menggunakan granulasi basah, tapi di perhitungan kalian kalian tidak memisahkan antara fase dalam dan fase luarnya. Apakah itu nanti tidak berpengaruh ke hasilnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, untuk Mas Robi tadi, boleh? Oke, sebelumnya izin kenalan, kenalkan nama saya Robit Gudamawan dari kelompok 1B1. Jadi di sini pertanyaan saya, tadi kan teman-teman menggunakan sediaan Cefadoxil menggunakan metode granulasi basah. Nah, setahu saya di kelompok kami Cefadoxil itu dia itu mudah terhidrolisis apabila lembab dan juga termolabil ketika misalnya di oven seperti itu. Kenapa teman-teman menggunakan metode granulasi basah pada golongan antibiotik ini, Cefadoxil seperti itu. Dan terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Elin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Evelina Frina dari kelas B1, kelompok 2. Pada perhitungan tadi saya melihat bahwasannya dari kelompok teman-teman itu tidak ada perhitungan densitas ya. Karena setahu saya perhitungan densitas itu diperlukan kan untuk pembuatan kapsul, untuk dalam sediaan pembentukan kapsul untuk menentukan kita tuh mau pakai cangkang nomor berapa. Jadi saya mau bertanya teman-teman ini untuk kapsulnya itu mau pakai cangkang nomor berapa dan bagaimana sih menentukan cangkangnya tapi tanpa perhitungan densitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya aja deh. Baik, Ibu. Kita maksimalkan sampai jam 12.30 ya, 12.30 udah nggak ada presentasi lagi, jadi sisa menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya tadi. Ini kan 2 kelompok lagi berarti yang belum presentasi ya? Tadi baru SDN, Cefadroxil, terus 2 lagi. Nah itu tolong maksimalkan 15 menit aja berarti ya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1B2. Kami mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, kakak-kakak Asbrak, dan teman-teman sekalian. Jadi, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan tentang master formulasi dan kapsul dari zat aktif natrium diklofenak. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota masing-masing. Yang pertama ada Rizky Auliana, ada Teresa Adelia Jaya Putri, ada Ninda Nur Islami, ada Marhumaira, ada Syarfina Zahra, dan yang terakhir ada saya Ditian Putra Pratama. Jadi nama produk yang digunakan itu ada Venadik dengan tiap satu kapsulnya mengandung natrium diklofenak 100 mg. Kemudian ada asam sitrat, ada amilum, ada HPMC, ada aerosil, ada magnesium stearat, dan ada sukrosa. Kemudian lanjut ke perhitungan bahan yang dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya perhitungan bahan. Di sini kami menggunakan metode granulasi basah di mana akan dibuat kapsul natrium diklofenak 100 mg dan bobot kapsul 228,83 mg sebanyak 20 kapsul. Untuk perhitungan bobot kapsulnya diketahui dosis lazim natrium diklofenak 100 mg dan konsentrasinya 43,7%. Maka bobot kapsul yang didapat 228,83. Selanjutnya dilakukan perhitungan fase dalam 92%, di mana natrium diklofenak sebanyak 100 mg, asam sitrat 25,17 mg, lalu amilum dibagi menjadi fase dalam dan fase luar, di mana amilum fase dalam ini 9,73 mg, HPMC 6,86 mg, dan sukrosa 68,76 mg. Selanjutnya fase luar 8% ada amilum fase luar 6,75% kali 228,83 sama dengan 15,44 mg, lalu ada aerosil 1,14 mg dan magnesium stearat 1,71 mg. Selanjutnya. Selanjutnya perhitungan dosis per wadah. Akan dibuat 20 kapsul. Jadi untuk fase dalamnya natrium diklofenak 2 gram, asam sitrat 0,5034 gram, amilum fase dalam 0,1946 gram, HPMC 0,1372 gram, sukrosa 1,3752 gram, lalu fase luar ada amilum fase luar 0,3088 gram, aerosil 0,0228 gram, dan magnesium stearat 0,0342 gram. Dan selanjutnya perhitungan dosis per batch 1000 kapsul itu natrium diklofenaknya 100 gram, asam sitratnya 25,17 gram, amilumnya 9,73 gram, HPMC 6,86 gram, sukrosa 68,76 gram, dan fase luar amilum itu 15,44 gram, aerosil 1,14 gram, dan magnesium stearat 1,71 gram. Dan untuk perhitungan penentuan ukuran kapsul, kami menggunakan perhitungan rule of 7 di mana menggunakan konversi ke grain lalu dikurangi dengan 7. Diketahui bobot total kapsulnya 228,83 mg dan ditanyakan ukuran kapsul yang digunakan. Pertama dikonversi ke grain 228,83 mg dibagi 65 sama dengan 3,52. Dibulatkan menjadi 4 grain. Lalu untuk ukuran kapsulnya dikurangi 7, 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi ukuran kapsul yang kami gunakan adalah kapsul ukuran 3. Baik, izin masuk. Masuk ke analisis formula kapsul. Yang pertama ada natrium diklofenak, di mana sebagai zat aktif, obat ini merupakan golongan NSAID yang berfungsi untuk meredakan nyeri, peradangan, dan demam dengan cara menghambat enzim shock serta sintesis prostaglandin.
Obat ini efektif untuk menangani berbagai kondisi seperti artritis, nyeri pasca trauma, migrain, hingga asam urat. Secara farmakologi, zat ini memiliki bioavailabilitas tinggi, pengikatan protein plasma lebih dari 99%, dan lebih mudah larut pada pH basa. Dan dalam formulasi ini kami menggunakan konsentrasi 43,7 untuk memastikan efek terapatiknya optimal bagi penggunanya. Yang kedua ada eksipien asam sitrat. Dalam formulasi ini berperan sebagai penstabil, di mana bahan ini dapat berfungsi sebagai buffering agent, acidifying agent, dan antioksidan sehingga membantu menjaga stabilitas zat aktif. Pada formulasi ini digunakan dengan konsentrasi 11%. Dengan yang ketiga ada amilum atau pati, digunakan sebagai integran yang berfungsi mempercepat hancurnya sediaan setelah kontak dengan cairan gastrointestinal, sehingga zat aktif dapat dilepaskan dengan baik. Dalam formulasi ini digunakan sebesar 11% dengan metode kombinasi yaitu fase dalam dan fase luar. Yang keempat itu ada bagian ini. Yang keempat itu ada HPMC, di mana berfungsi sebagai untuk meningkatkan kohesi antar partikel serbuk serta membantu pembentukan granul yang stabil. Selain itu, HPMC juga kompatibel dengan berbagai zat aktif farmasi termasuk natrium diklofenak. Dalam formulasi ini digunakan konsentrasi 3% yang masih sesuai dengan rentang rekomendasi literatur yaitu 2-5%, sehingga mampu mengikat massa granul dengan kuat tanpa menghambat proses hancurnya sediaan saat dikonsumsi. Lanjut, yang kelima ada aerosil. Aerosil ini berfungsi sebagai glidan untuk meningkatkan sifat alir serbuk dengan mengurangi gaya kohesi antar partikel, sehingga proses pengisian kapsul lebih lancar dan bobot kapsul tetap seragam. Pada formulasi ini kami gunakan 0,5% bobot per bobot. Selanjutnya, keenam ada magnesium stearat. Magnesium stearat ini digunakan sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan dan adhesi saat proses pengisian kapsul. Konsentrasinya itu 0,75% bobot per bobot dan penggunaannya dibatasi karena sifatnya hidrofobik dapat memperlambat disolusi obat. Yang ketujuh ada sukrosa. Sukrosa berfungsi sebagai eksipien pengisi untuk menambah volume serbuk agar proses pengisian kapsul lebih mudah serta membantu keseragaman bobot dan distribusi zat aktif. Pada formulasi ini kami gunakan 30,05% bobot per bobot. Terus yang terakhir ada kapsul cangkang keras. Kapsul cangkang keras ini digunakan untuk menutupi rasa dan bau tidak sedap serta melindungi zat aktif dari cahaya dan oksidasi. Dalam formulasi ini digunakan kapsul nomor 3 sesuai dengan kapasitas dosis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan daftar alat apa aja yang digunakan. Yang pertama itu ada timbangan analitik, terus sendok tanduk, kertas perkamen, dan ayakan mes 20 dan 40, cawan porselen, kaca arloji, wadah atau loyang, mortir dan stemper, spatula logam, batang pengaduk, gelas ukur, dan beker gelas. Itu selanjutnya pipet tetes, oven, hot plate, dan botol. Yang kedua ini adalah alat skala industri, yang dimana pertama itu ada moisture analyzer, particle size analyzer atau sieve shaker, flow tester, tap density tester, disintegration tester, hardness tester, dan magnetic stirrer. Selanjutnya. Selanjutnya proses produksi, di mana tahap produksi 1 dan 2 ini dilakukan persiapan dan penimbangan bahan. Dipastikan semua alatnya bersih, kering, dan timbangan sudah terkalibrasi. Setelah itu dilakukan penimbangan bahan seperti natrium diklofenak, HPMC, amilum, dan eksipien lainnya sesuai dengan master formula untuk menjamin keseragaman kadar di setiap batch. Slide selanjutnya. Selanjutnya tahap 3, 4, dan 5, 6. Itu tahap pembuatan granul fase dalam,
itu tahap granulasi basah. Kami mulai dengan membuat larutan pengikat menggunakan HPMC yang dilarutkan dalam aquades yang dipanaskan di hot plate. Terus sambil menunggu bahan fase dalamnya itu dicampur hingga homogen dalam mortar. Kemudian itu dilarutkan pengikat dan ditambahkan sedikit demi sedikit kecampuran serbuk sehingga terbentuk massa lembab yang konsistensinya pas. Selanjutnya ada pengayakan massa lembab. Massa lembab tadi dilewatkan ke ayakan MES 20 untuk membentuk granul kasar. Granul ini kemudian dikeringkan ke dalam oven pada suhu 50 derajat selama 30 menit. Dan setelah kering, dilakukan pengayakan kembali dengan MES 40 agar ukuran partikelnya seragam dan halus. Itu di tahap 8. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya dilakukan pengujian evaluasi granul. Ada distribusi ukuran partikel, kompresibilitas, sifat alir, dan kadar air untuk memastikan granul memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik sebelum dicampur dengan fase luar. Nah, selanjutnya ada pencampuran bahan fase luar, salah tulis, atau lubrikasi, di mana dimasukkan aerosil dan magnesium stearat ke dalam mortar dan dicampurkan bahan hingga homogen selama 1-2 menit. Waktu pencampurannya singkat untuk mencegah overmixing. Selanjutnya pengisian kapsul, dimasukkan campuran serbuk ke dalam kapsul hingga terisi penuh kurang lebih 228,83 mg per butir, di mana kapsul yang digunakan tadi ukuran 3. Selanjutnya pengecekan kualitas kapsul. Dilakukan evaluasi uji mutu fisik pada kapsul seperti uji keseragaman bobot kapsul, uji disolusi, uji waktu hancur kapsul. Selanjutnya pengemasan dan penyimpanan. Kapsul dikemas dalam botol, disimpan kapsul dalam wadah tertutup rapat, terhindar dari cahaya langsung dan kelembapan tinggi. Setelah melalui proses produksi, kita lanjut ke evaluasi sediaan. Yang pertama kita evaluasi granul dulu. Yang evaluasi granul itu kita memakai distribusi ukuran partikel yang memakai mesh 20, 40, 60, 80 dan juga bulk density dan type density, kompresibilitas, sudut istirahat yang memakai laju alir itu 100 gram granul dialirin, lalu ada kadar air LOD. Karena kita memakai granulasi basah, oleh karena itu kita harus menguji kadar airnya apakah masih terdapat partikel-partikel air yang ada di dalam granul tersebut. Untuk rumusnya yaitu W basah dikurang W kering per W basah dikali 100%. Selanjutnya evaluasi kapsul. Evaluasi kapsul itu kita ada keseragaman bobot kapsul. 20 kapsul ditimbang bersama lalu satu persatu isi dikeluarkan dan dihitung bobot rata-rata isi. Untuk syarat keberterimaannya deviasinya 10% dan yang B itu 20%, lebih dari sama dengan 120 mg, deviasinya 7,5% dan B-nya 15%. Lalu ada waktu hancur kapsul yang dimana prinsipnya yaitu 5 kapsul diuji dengan disintegration pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius dengan gerakan 30 kali per menit hingga hancur. Waktu hancur syarat keberterimaannya yaitu kurang dari sama dengan 15 menit. Disolusi yang terakhir yaitu kapsul berisi 100 mg natrium diklofenak diuji pada medium 900 mili. Lalu ada buffer pH 6,8, suhu 37 derajat Celcius, 60 rpm, lalu sampel diambil dengan menit 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 menit. Lalu dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis 276 nm. Lalu untuk syarat keberterimaannya dalam 30 menit lebih 85% Ki. Obat harus terlarut. Lebih dari 85%. Oke, selesai. Baik, ini untuk kemasan primernya kami memilih botol putih karena botol putih ini mampu melindungi kapsul dari cahaya dan kelembapan sehingga menjaga stabilitas dan mutu selama penyimpanan. Ini untuk kemasan sekundernya.
Dan ini untuk brosurnya. Baik, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Baik, silakan Robi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Robert Gamawan dari kelompok 1B1. Jadi di sini saya izin bertanya pertama pada kemasan itu tidak ada tanggal expiry date-nya itu kenapa? Kemudian kenapa tidak ada cara pemakaian di kemasan tadi seperti itu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, setahu saya untuk uji evaluasi kapsul itu hanya menggunakan 3 uji, itu ada uji disolusi, keseragaman bobot, dan juga karena kan dia nanti kan masuk ke kapsul begitu. Menurut teman-teman perlu nggak uji evaluasi granulus seperti itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Robi atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi, kami cukupkan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu dan kakak-kakak semuanya. Jadi terima kasih telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menjabarkan terkait dengan master formula sediaan kapsul dari prednisolon. Jadi kami dari kelas B2 S1 Farmasi kelompok 4. Sebentar Ibu, mohon maaf agak. Oh ya. Jadi anggota kelompok kami itu ada Nafisa Putri Zakia, Naomi Ariela, Naufal Akmal Ristian, Cynthia Desti, dan saya sendiri Syahrul Syafaat. Ya, jadi untuk nama produknya sendiri itu ada Fenzit. Untuk tanggal produksinya itu 13 April 2026. Setelah itu ada nomor registrasi dan nomor batch-nya. Lalu untuk satu kapsul itu mengandung prednisolon 10 mg, PVP K30 2,76 mg, cross carmelosodium 24,84 mg, magnesium stearat dan juga talkum masing-masing 0,48 mg, dan juga yang terakhir Avisel pH 102 111,44 mg. Kita langsung ke perhitungan bahannya. Jadi untuk ini akan dibuat 100 kapsul prednisolon dengan dosis 10 mg dan bobot kapsulnya itu 150 mg dengan kapsul nomor 5. Jadi untuk tiap kapsul itu dia mengandung fase dalam berjumlah 92% atau 138 mg dengan prednisolonnya 10 mg atau 7,25%. Lalu PVP K30-nya itu 2% atau 2,76 mg. Cross Carmelosnya itu 10% atau 13,8 mg dan juga Aviselnya yaitu 111 sampai 44 mg serta Aquades digunakan secukupnya.
Lalu untuk fase luarnya sendiri itu 8% atau 12 mg yang terdiri dari magnesium stearat itu ada di 4% atau 0,48 mg. Setelah itu talkum 4% atau 0,48 mg dan juga cross carmelos yang ada di fase luar itu 11,0,4 mg. Jadi untuk bobot satu kapsul itu perkiraannya sekitar 150 mg. Jadi untuk penentuan cangkang kapsul sendiri kami menggunakan rule of seven, di mana bobot yang diperoleh diubah dalam bentuk gram yaitu 65 mili sama dengan 65 mg. Jadi bobot per kapsul sama dengan bobot bahan obat per kapsul dibagi gram yaitu 150 mg per 65 mg sama dengan 2,3 mg. Jadi ukuran kapsulnya itu dia 7 dikurang 2,3 jadinya 4,7 dibulatkan hasilnya pengukuran menjadi 5. Jadi kesimpulannya untuk ukuran kapsul yang kami gunakan itu adalah 5. Jadi ini untuk perhitungan per batch-nya atau per 1000 kapsulnya. Lanjut ke proses produksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama ada sendok tanduk, kertas perkamen, timbangan analitik, mortar dan alu, terus juga ada spatula, ada ayakan mesh, ada shift shaker, moisture analyzer, ada dissolution tester, disintegration tester. Lalu ada beker glass, ada flow tester, ada gelas ukur, ada pengaduk magnetik dan cangkang kapsul. Terus juga ada stopwatch, kapsul filler, terus ada oven dan micrometer sekrup. Masuk ke dalam cara kerja, yang pertama kita persiapkan alat dan bahan, yaitu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan, seperti prednisolon, PVP K30, cross carmelos, avicel, ada aquades, magnesium stearat, dan talkum. Parameter penting yang diperhatikan adalah kebersihan alat dan kualitas bahan baku. Yang kedua ada penimbangan bahan, itu semua bahannya ditimbang dengan prednisolon 10 mg, PVP-nya 2,76 mg, cross carmelosnya 24,84 mg, fase dalamnya di 13,8 mg, dan fase luarnya di 11,0,4 mg. Terus ada avicelnya di 111,44 mg, magnesium stearatnya di 0,48 mg, dan talkumnya di 0,48 mg. Selanjutnya, ketiga ada penghalusan dan pencampuran fase dalam, prednisolon, PVP K30, cross carmelos fase dalam, dan avicel pH-nya dicampur dalam mortar. Mohon maaf sebentar. Dicampur ke dalam mortar, lalu menggunakan stamper hingga diperoleh campuran serbuk yang homogen. Next. Yang keempat adalah pembuatan larutan penutup, yaitu PVP K30 dilarutkan dengan aquades. Mohon maaf, ini sebenarnya larutan pengikat seharusnya. Aquades secukupnya hingga terbentuk larutan pengikat dengan konsentrasi yang sesuai. Selanjutnya di saat granulasi basah, yaitu campuran serbuk fase dalamnya ditambahkan larutan PVP K30 dan diaduk hingga terbentuk massa lembab yang sesuai. Lalu ada pengayakan massa basah, yaitu massa lembab yang terbentuk diayak menggunakan ayakan mesh 12 sehingga terbentuk granul basah dengan ukuran yang lebih seragam. Lalu ada pengeringan granul basahnya dikeringkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga kadar airnya mencapai batas yang diinginkan. Parameter penting yang diperhatikan adalah suhu dan waktu pengeringan. Selanjutnya, ini mohon maaf ada terbalik ya, seharusnya kita evaluasi granul dulu baru di pencampuran fase luar. Jadi untuk evaluasi granulnya, yang pertama itu tuh dilakukan pengujian granul meliputi distribusi ukuran partikel, kemampuan aliran serbuk, terus ada sudut diam, kelembapan granul, lalu dilanjut dengan pencampuran fase luarnya. Granulnya dicampurkan dengan fase luar yaitu magnesium stearat, talkum, dan cross carmelos. Lalu setelah itu pengisian kapsul, granul kering yang telah memenuhi syarat itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Lalu evaluasi kapsul dilakukan, pengujian kapsul seperti uji keseragaman bobot, ukuran,
ukuran dan bentuk, terus juga ada uji ketahanan mekanik, ada uji kandungan, ada uji waktu hancur dan uji disolusi. Yang terakhir ada pengemasan kapsul. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis formula. Zat aktif yang kita gunakan itu ada prednisolon. Prednisolon sendiri merupakan obat glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan imunosupresan untuk berbagai penyakit seperti alergi, asma, dan juga penyakit autoimun. Prednisolon ini memiliki kelarutan yang rendah dalam air sehingga dapat mempengaruhi laju disolusi dan ketersediaan hayati obat setelah pemberian oral. Jadi sehingga formulasi dalam bentuk kapsul ini digunakan untuk membantu meningkatkan pelepasan dan absorpsi obat di saluran cerna sehingga efek terapi dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya ada PVPK30. Ini digunakan sebagai ini di skip aja. Baik, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi, di mana di sini dilakukan uji ukuran dan bentuk, di mana prinsipnya itu kapsul keras terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan tutupnya yang saling nutup rapat untuk melindungi si kapsul. Dan kapsul tidak boleh ada cacat. Syarat keberterimaannya yaitu kapsul harus memiliki penutupan yang baik agar tidak mudah terbuka selama penyimpanan, transportasi, dan penggunaan. Cangkang kapsul juga harus aman, mudah ditelan, mampu melindungi isi obat, serta menjaga kestabilan bahan obat sampai saat digunakan. Ini berdasarkan Farmakope 6. Lanjut. Selanjutnya untuk waktu hancur, prinsip evaluasinya itu untuk menggambarkan cepat lambatnya kapsul hancur dalam cairan pencernaan. Di mana syarat keberterimaannya itu kapsul harus hancur tidak lebih dari 15 menit, kecuali dinyatakan lain pada monografi. Bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, ulangi dengan 12 kapsul lainnya, di mana tidak kurang 16 dari 18 kapsul harus hancur dengan sempurna. Berdasarkan Farmakope 6. Lanjut. Selanjutnya keseragaman bobot, di mana prinsip evaluasinya di sini yaitu dilakukan untuk melihat keseragaman dosis obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap kapsul diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan tersebut. Syarat keberterimaannya yaitu jumlah kapsul yang diperoleh yang boleh menyimpang dari bobot rata-rata adalah maksimal 2 kapsul dengan penyimpangan tidak lebih dari kurang lebih 10%, dan tidak boleh ada kapsul yang memiliki kurang lebih 20% dari bobot rata-ratanya. Berdasarkan Farmakope 3. Selanjutnya keseragaman kandungan. Boleh next, ya. Prinsip evaluasinya itu menentukan kadar zat aktif yang terkandung sehingga dapat dipastikan bahwa distribusi zat aktif ini merata dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Syarat keberterimaannya yaitu sediaan memenuhi syarat apabila kandungan zat aktif tiap kapsul berada dalam rentang 98,5% di bawah rata-rata dan di atas rata-ratanya itu 101,5% dari kadar yang tertera. Ini berdasarkan Farmakope 6. Selanjutnya uji disolusi. Boleh next, ya. Uji disolusi digunakan untuk menentukan jumlah zat aktif yang terlarut dalam kapsul dalam medium dan waktu tertentu. Di sini syarat keberterimaannya bisa dilihat dari Farmakope, di mana nilai Q adalah jumlah zat aktif yang terlarut seperti tertera pada masing-masing monografinya. Selanjutnya ketahanan mekanik. Uji ketahanan mekanik dilakukan untuk mengetahui kekuatan material terhadap gaya tarik menggunakan tensile strength tester. Sampel membran dipotong berukuran 4 x 1 cm, kemudian dipasang pada alat dan ditarik dengan kecepatan 1 cm per menit hingga putus. Besar gaya tarik dan perubahan panjang saat putus dicatat untuk menentukan nilai kuat tarik, elongasi, dan modulus Young. Syarat keberterimaannya, kapsul yang dihasilkan harus memiliki tekstur halus, cukup kuat, dan elastis sehingga mampu mempertahankan bentuknya saat diberi tekanan, serta tidak mudah putus ketika ditarik. Next, yang terakhir, uji kandungan air dalam cangkang.
Uji kandungan air atau uji swelling air dilakukan untuk mengetahui kemampuan kapsul dalam menyerap air serta pengaruh konsentrasi CaCl2 sebagai crosslinker terhadap derajat pengembangan kapsul. Semakin tinggi konsentrasi CaCl2, semakin kuat ikatan ionik yang terbentuk sehingga struktur matriks jadi lebih stabil dan derajat swelling kapsul menurun. Syarat keberterimaannya, kalau berdasarkan farmakopeia 6 itu, kandungan air pada kapsul bervariasi berdasarkan bahannya. Umumnya, kandungan air ada di antara 10-15%. Kalau berdasarkan jurnal pada prinsip itu, kapsul yang baik memiliki derajat swelling yang cukup sehingga mampu menyerap air tanpa menyebabkan kerusakan struktur serta tetap mempertahankan kestabilan bentuknya. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke kemasan, desain kemasan. Jadi untuk kemasan primernya kami menggunakan botol, di mana alasan kami memilih botol sebagai kemasan primer yaitu karena berfungsi sebagai wadah yang langsung bersentuhan dengan produk dan mampu melindungi obat dari pengaruh lingkungan seperti cahaya, kelembapan, dan kontaminasi selama penyimpanan, serta distribusi. Selain itu, wadah harus tertutup rapat dan tidak bereaksi dengan bahan obat, sehingga mutu, kekuatan, dan kemurnian kapsul tetap terjaga. Jadi ini kemasan primer kami, ada tertera komposisi, nama obat, aturan pakai, dan lain-lainnya. Lalu untuk kemasan sekundernya kurang lebih sama isinya. Dan brosur juga sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, mohon maaf, kami izin menyampaikan suatu kesalahan di mana di kemasan komposisinya belum benar ya, jadi masih akan direvisi dan juga manufacturing date dan expiry date-nya juga belum sesuai. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, Mas Robi, silahkan. Sebelumnya, kenalkan saya Robi Darmawan dari kelompok 1B1. Jadi di sini saya izin bertanya terkait kemasan. Kenapa di kemasan primer sama browser itu desainnya seperti sama persis seperti itu. Kemudian mau ngasih sedikit saran untuk prednisolon itu kan setahu saya kategorinya C untuk kehamilan. Mungkin di kemasan bisa ditambahkan terkait perhatian atau peringatan untuk ibu hamil. Sekian, terima kasih pertanyaan dan saran saya. Baik, terima kasih Mas Robi atas pertanyaan dan juga sarannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau dari kakak asisten? Ya, nggak ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, silakan ditutup dulu. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke kelompok berapa tadi ya yang menjawab pertanyaan. Yang pertama presentasi. Kelompok 2, Ibu. Oke. Kelas Kelas B1, Ibu. B1. Silakan. Baik, mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Robi Teguh dulu, di mana pertanyaan tadi adalah dosis ISDN kan 5 mg, di mana ISDN 5 mg untuk sublingual, dan apabila diformulasikan menjadi kapsul, apakah ada penyesuaian dosis lagi? Dan apakah sublingual 5 mg itu dan kapsul 5 mg akan mempengaruhi efek? Seperti itu ya, Robi. Baik, sebelumnya saya izin menjawab. Benar bahwasannya kami memahami bahwa dosis ISDN sebanyak 5 mg itu untuk sublingual.
Di umumnya juga sublingual itu 5 mg. Dan pada awalnya itu kami mempertimbangkan mau memakai dosis 10 mg karena kami mikir bahwasannya pastikan kalau misalkan sediaan yang oral atau kapsul ini pasti dosisnya lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang lebih cepat, eh, yang kerjanya cepat atau sublingual di bawah lidah itu. Tapi begitu kami mencari literatur untuk pembuatan jurnal dengan pembuatan SDN dengan kapsul sebanyak dosis 10 mg itu, kami belum menemukan acuan yang spesifik. Jadi kadang kami mikirnya bahwasannya ini masih tahap preformulasi, jadi kami menggunakan acuan dosis 5 mg inti untuk pembuatan untuk perhitungan bahan dan juga tahap formulasi si kapsul ini. Oleh karena itu kami juga ingin bertanya Ibu, apakah kami boleh menggunakan dosis 10 mg tapi masih kami usahakan untuk mencari jurnal, atau kami boleh menggunakan dosis 5 mg yang sebenarnya untuk digunakan sublingual, Ibu? Oke. Ini kan kelompoknya menggunakan bahan aktifnya ISDN ya. Nah, kalau Benar, Ibu. SDN itu memang sebenarnya digunakan untuk kerja cepat. Karena yang tadi dibilang juga kalau misalnya digunakannya di sublingual. Nah, kalau misalnya mau gunakan dosisnya itu tetap sama, Dek. Jadi 5 mg yang digunakan. Bukan kalau misalnya dia karena mau dibuat dalam bentuk oral jadinya dikasih 10 mg. Nanti kan pada akhirnya 10 mg itu yang diterima oleh tubuh. Ya, jadi kalau misalnya dia ternyata memang butuhnya 5 mg tapi dikasih 10 mg itu kan fatal ya. Karena itu perbedaan dosis. Nah, takutnya kalau misalnya pasien diberikan dengan dosis yang berbeda itu ya efeknya juga buruk jadinya ya. Makanya kalau misal untuk dosis tidak ada penyesuaian, mungkin saya mau memperjelas juga untuk ISDN ini saya gunakan sebagai bahan aktif kalian. Sebenarnya lebih ke ketersediaan yang ada di lab ya. Jadi kalau misalnya untuk ISDN sendiri memang benar dia digunakan untuk dalam bentuk sediaan sublingual atau dalam bentuk tablet yang diletakkan di bawah lidah. Kalau misalnya untuk dalam bentuk kapsul, saya juga sebenarnya memang belum pernah menemukannya karena untuk dalam bentuk kapsul kan dia berarti kerjanya lebih lambat. Makanya untuk ESDN ini sendiri digunakan karena untuk eh, keterkaitannya dengan ketersediaan yang ada di lab itu sih. Tapi kalau misalnya untuk dosisnya tetap yang 5 mg aja. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke. Untuk Robi, Ada apakah lagi? sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Ada, Ibu. Silakan. Baik, saya Naila izin menjawab pertanyaan dari Alfi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian memastikan ISDN dan Avisel itu homogen, sedangkan ISDN yang kami gunakan itu zat aktifnya sekecil itu dengan pengisi yaitu Aviselnya lumayan banyak. Jadi sebenarnya homogenitas itu bisa dicapai dengan pencampurannya itu sedikit demi sedikit. Kalau pengenceran geometri tadi kan pencampuran zat aktif sama aviselnya itu kayak ada spesifiknya, misal 5 mg ISDN dengan 10 mg avisel. Dan di kami, karena kita tidak menggunakan pengenceran geometri, kami melakukan dengan cara ISDN-nya digerus terlebih dahulu secara halus, kemudian ditambahkan aviselnya sedikit demi sedikit, tapi tidak ada spesifik gramnya gitu. Apakah bisa dimengerti, Alfi? Jadi konsepnya agak mirip ya sama pengenceran geometri. Iya, konsepnya agak mirip, tapi bedanya kalau geometri itu dia kan ada spesifik gramnya, sedangkan kalau kami itu tidak ada. Jadi cuma sedikit demi sedikit sampai bahannya habis. Oke. Oke, terima kasih Alfi.
Ada lagi atau sudah? Untuk kelompok berapa? Kelompok 2? Sudah, Ibu. Sudah semua. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ke kelompok selanjutnya yang belum menjawab pertanyaan. Atau mungkin saya tanya dulu deh, kalian ini kan kalau saya lihat dari Mas Fornya, rata-rata menggunakan Avicel PH 102 ya, 102. Alasannya kenapa deh? Kenapa nggak yang 101? Apalagi kalian kan bikinnya dalam bentuk kapsul nih. Kenapa yang 102 semua? Kayak yang menggunakan Avicel 102. Ibu izin menjawab. Ya, gimana? Kalau saya kurang ingat atau gimana Bu ya, karena saya pernah dengar kalau misalkan Avicel 101 itu dia pakai ukuran partikelnya lebih kecil ya Bu dibandingkan dengan ukuran si Avicel P102. Jadi Ya. karena kita mau buat granul, karena kita pengen laju adutnya baik, jadi kita pilihnya 102 Bu dibandingkan dengan 101. Seperti itu. Oke, berarti kan ukuran partikelnya. Yang lain? Sebelumnya izin Ibu, kalau dari kelompok Ya. kami sendiri, kenapa milih si Avicel PH yang 102 ini karena dia itu ada kemampuan lebih mudah buat nyerap air sama dia itu membantu proses penghancuran sediaan. Jadi dia itu lebih cepat untuk pelepasan si zat aktifnya Ibu setelah kapsulnya itu masuk ke saluran cernanya Ibu. Berarti kalau 101 enggak mudah. Kalau dari kelompok kami sendiri menurut kami itu lebih bagus yang 102 Ibu. Hmm. Di sini ada nggak yang pakai selain granulasi basah? Semua kelompok pakai granulasi basah? Padahal untuk Avicel yang baik untuk granulasi basah itu yang 101 loh. Kenapa yang 102? Tadi kan ada yang temennya bilang juga ukuran partikelnya lebih kecil ya. Kalau ukuran partikel lebih kecil lebih mudah yang granulasi basah harusnya. Lebih halus. Ada lagi yang punya jawaban lain? Nggak ada? Jadi tetap pakai 102? Izin Ibu, Mm-mm. kalau dari Mana nih yang kelompok ngomong nih? Oh ya, Robi, oke. izin Bu, kalau dari kelompok kami itu menggunakan metode granulasi kering Ibu dan menggunakan Avicelnya 102 Ibu. Mm. Alasan Alasannya? Alasannya karena dari zat aktif kami sendiri Bu, itu cefadroxil itu dia mudah terhidrolisis dengan kelembapan dan juga termolabil Ibu. Jadi kalau kami menggunakan metode granulasi basah, takutnya zat aktifnya itu rusak duluan di proses sebelum memasuki kapsul yang dia dikeringkan dan lain-lain seperti itu Ibu. Makanya kami menggunakan metode granulasi kering seperti itu Ibu. Dia termolabil. Kenapa nggak kempal langsung? Gimana?
Izin Bu, saya juga kurang paham Ibu untuk kalau bisa dikempa langsung ke kapsul seperti itu Bu. Eh, saya kurang tahu Ibu. Oh gitu ya. Oke. Iya ya. Kalau misalnya kapsul ya kalian nggak mungkin menggunakan gempa langsung. Emang kan mau bikin tablet. Nggak ada lagi yang lain? Kalau nggak ada silakan kelompok berapa setelah kelompok 2 tadi ya? Untuk menjawab pertanyaan. Tadi yang pertama tuh ISDN, yang kedua cefadroxil bukan ya? Iya Ibu, benar. Saya Ya. Cefadroxil dari kelompok 1B2, Bu. Oke, silakan. Oke, mungkin dari saya mau jawab punya Denis dulu. Denis itu tadi pertanyaannya kenapa di perhitungannya itu fase dalam, fase luarnya itu nggak dipisah dan itu apakah aman? Ya. Jadi jawabannya kenapa nggak dipisah? Karena kemarin itu pas formulasi langsung lihat persen-persennya aja semua di Hope sama di apa ya namanya? Sama di referensi bukunya, buku referensi. Jadi itu memang harusnya dipisah ya perhitungannya. Tapi apakah ini aman karena perhitungannya nggak dipisah? Kalau dari analisis saya ini mungkin aman karena di sini itu fase luar sama fase dalamnya itu bisa dilihat berapa persennya. Nah, di sini itu dipakai cefadroxil, PVP, sama Avicel itu sebagai fase dalamnya sekitar 91,25%. Sisanya itu yang aerosil, MG stearat, sama cross carmelosodium itu 8,75%. Jadi ini sekitar fase dalamnya fase luarnya tuh di rentang masih tidak lebih dari 10%. Jadi setahu saya untuk kayak buat granulasi itu granulasi basa itu masih bagus. Terus sama persen-persenannya ini sudah sesuai sama di Hope. Jadi mungkin ini bisa dikatakan aman. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Denis. Oke, terima kasih teman. Izin menjawab pertanyaan dari Robi Teguh dengan pertanyaan mengapa menggunakan granulasi basah ya Mas Rob. Jadi penggunaan granulasi basah pada formulasi kapsul yang mengandung cefadroxil biasanya aliran serbuknya itu kurang baik sehingga digunakan granulasi basah untuk memperbaiki dari sifat alirnya itu. Jika langsung diisi ke kapsul, serbuk bisa sulit mengalir dan pengisian kapsul tidak seragam. Selain itu juga cefadroxil itu sukar larut dalam air serta praktis tidak larut dalam etanol, kloroform, dan ether. Umumnya lebih sesuai dengan metode granulasi basah. Lalu penggunaan metode granulasi basah pada formulasi kapsul cefadroxil ini masih dapat dilakukan karena proses pengeringannya menggunakan suhu yang relatif rendah dan juga terkontrol. Pengeringan granul biasanya dilakukan pada suhu yang masih aman dan tidak menyebabkan degradasi signifikan pada zat aktifnya. Mas, apakah menjawab? Berarti untuk suhu pengeringan yang digunakan untuk cefadroxil sendiri yang termolabil kira-kira berapa derajat Celcius lebih tepatnya? Sebentar Mas Rob.
suhunya 50 derajat Celcius selama 30 menit dari proses. Baik, terima kasih. Sama Robi. Izin saya Danis dan Azlin izin menjawab pertanyaan dari Elin. Pertanyaannya itu karena tidak menggunakan perhitungan densitas, jadi bagaimana menentukan ukuran kapsulnya ya? Jadi untuk menentukan ukuran kapsulnya menggunakan pendekatan konversi grain, di mana dengan total berat serbuknya itu 699,75 mg dibagi dengan 65 menghasilkan nilai 10,76 grains. Berdasarkan rule of 7, 7 dikurangi 10,76 menghasilkan nilai 3,76, sehingga untuk ukuran kapsul yang digunakan yang mendekati dengan itu yaitu ukuran 00. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Daza. Oke, Jadi ukurannya berapa, Dek? izin menjawab Bu, untuk ukurannya ukuran kapsul 00 Bu. Oh ya. Oh iya, kenapa kalian banyak yang menggunakan cangkang kapsul ukuran 4 bahkan hingga 5? Itu semakin besar nilai cangkang kapsul tuh kapsulnya semakin besar apa kecil? Semakin kecil, Ibu. Semakin kecil, betul. Terus apakah ketersediaan di lab ada untuk cangkang kapsul 4, 5? Kalau misalnya tidak ada, gimana solusi dari kalian? Jadi nanti boleh ditanyakan dulu ke laborannya ya. Untuk cangkang yang kalian butuhkan itu apakah tersedia atau enggak. Kalau misalnya memang enggak ada, boleh kalian perbaiki untuk cangkang kapsul yang digunakan sesuai dengan yang ada di lab. Nah, kalau misalnya karena kan kalian misalnya dari 4 nih, dari cangkang kapsul 4, ternyata yang ada di lab cuman ukuran mungkin paling kecilnya itu 1. Berarti kan itu pasti 1 sama 4 itu lebih kecil yang 4 kan ya untuk ukurannya. Nanti kalian boleh ditambahkan untuk pengisi aja untuk menyesuaikan ukuran yang ada. Gitu. Oke, lanjut. Masih ada berapa lagi yang belum dijawab pertanyaan? Ini udah kelompok keberapa nih? Yang tadi. Izin Bu, sudah 2 kelompok Bu. Sudah 2 kelompok. Oke, 2 kelompok lagi dengan masing-masing 1 pertanyaan ya tadi ya. Ayo silakan dijawab. Waktunya udah habis juga. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Robi Teguh. Pada kemasan, kenapa expiry date-nya belum ditentukan? Jadi menurut saya itu expiry date itu harus ditentukan setelah dilakukan uji stabilitas dari kapsul itu tersebut. Dan kemudian untuk cara pemakaian pada kemasan itu sudah tercantum. Cuman tadi pas saya bikin itu tergabung sama dosis. Jadi gitu. Terima kasih koreksinya Mas Robi. Jadi nanti saya akan pisahkan dosis dan cara pemakaiannya. Selanjutnya, tadi Robi juga bertanya mengenai evaluasi granul, apakah tetap dipakai gitu, karena kan kita membuat kapsul ya, jadi harusnya cuma ada evaluasi kapsul.
apakah evaluasi granul ini dia berhubungan dengan kapsulnya gitu. Oke, jadi saya izin menjawab. Untuk evaluasi granul ini dia berhubungan dengan evaluasi kapsulnya. Jadi kalau misalkan laju alir granulnya tidak baik, maka susah untuk masuk ke dalam kapsulnya. Jadi kapsul di sini tuh hanya sebagai wadah. Dan kita uji kapsul itu cuma tahu apakah kapsulnya ini bocor atau enggak. Kalau granul dia nih untuk mengetahui apakah laju alir itu bagus atau tidak. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, sudah semua terjawab? Atau masih ada yang belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Kalau sudah semua, berarti mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena di WFA ini, di waktu yang sebenarnya sudah libur ya, tapi kalian masih bisa eh, datang tepat waktu, bahkan datang semua kayaknya ini ya. Saya masih bingung ini satu orang nih beneran nggak ada atau memang segini aja orangnya? Karena kalau di absen sih totalnya kalian ada 47. Ya itulah Izin ya. Bu, tadi Ya, hah? Mhm. dari yang kelompok 4 belum menjawab pertanyaan Oh, masih ada. Bu. Oh, katanya Ya, satu lagi. sudah. Sudah, silakan, silakan. Kelompok sebelumnya yang sebelumnya. Jadi saya Naomi, perwakilan dari kelompok 4B2, izin menjawab dari pertanyaannya Robi tadi. Jadi yang pertama itu, kenapa di kemasan primer sama brosur desainnya sama? Sebenarnya saya tidak ada alasan khusus, hanya saja menurut saya tergantung informasi yang tertera saja. Mungkin juga di brosur bisa dikoreksi ya, bisa tambahan informasi lagi. Lalu untuk saran dari Robi juga, prednisolon kan kategori C untuk kehamilan, mungkin bisa diberi peringatan. Iya, benar. Terima kasih sarannya dan terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Beneran udah ada semua? Atau masih ada Sudah, yang Ibu. belum? Oh, sudah semua, oke. Nggak ada lagi ya? Oke, karena sudah waktunya juga sudah habis, sudah lewat malah ya. Mungkin saya akhiri untuk preformulasi kita pada hari ini, preformulasi kapsul. Walaupun untuk pengerjaannya masih lama ya, cuman untuk mengisi waktu yang kita bisa lakukan secara online, maka kita lakukan terlebih dahulu preformulasinya. Jadi jangan lupa dengan apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang akan kalian perbaiki untuk formulasi di pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada asisten dan saya izin live. Tolong yang belum absen, silakan absen. Kalau misalnya belum tertutup, kalau misalnya sudah tutup, tolong informasikan ke saya. Saya izin live ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, karena praktikumnya sudah selesai, udah melewati waktu juga. Untuk MF-nya nanti yang itu tadi ada yang disuruh revisi nggak sama Ibu? Ada ya kalau nggak salah tadi saya dengar. Kalau ada yang masih harus Paling direvisi yang silakan. Ya, kalau masih ada yang harus direvisi paling yang silakan direvisi. Mungkin bakal nanti saya tanyakan lagi untuk deadline-nya ke Ibu dikumpulnya kapan, pastinya kapan. Paling enggak siapkanlah mungkin dikumpulnya besok atau lusa. Kemudian apa namanya?
kayaknya nggak ada sih yang perlu saya sampaikan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat liburan. Karena kita sudah dekat dengan Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sangat excited ya anggukannya. Oke, saya cukupkan praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Siap, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Maaf lahir dan batin, Kak. Mohon maaf lahir batin Mas Robi. Selamat berbuka, Mas Rob. Selamat berbuka.